Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali ke general reading lagi dengan tema ketidakmampuan dia menjalani hidup tanpa kamu di dekatnya. Seperti biasa, ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate ya untuk kamu. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok jangan dipaksakan ya, semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat ya. Ketidakmampuan dia menjalani hidup tanpa kamu di dekatnya. Ya, di sini saya merasakan energi seseorang ini sudah tidak membersamai kamu ya. Sudah tidak sepertinya terkoneksi sama kamu. Dia sudah jauh. Dia sudah sepertinya berjarak sama kamu ya. Dan ini membuat kehidupan dia semakin merasa banyak sekali hal-hal yang sepertinya susah untuk dia lewati ya. Kita akan lihat, kita akan bahas apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia sampaikan sama kamu ya. Di energi kartu pertama ya, di sini saya merasakan dia ingin menarik kembali kata-katanya sama kamu. Mungkin terakhir kali kamu terkoneksi sama dia, dia sepertinya menghina kamu, dia meremehkan kamu, dia sepertinya tidak menghargai kamu, dia melontarkan kata-kata kasar sama kamu ya. Dan dia akhirnya merasa ada sesuatu yang terlanjur dia utarakan ya, yang seharusnya di sini tidak perlu dia sampaikan, atau bahkan di sini sesuatu hal ini adalah sesuatu hal yang terburuk dari dia ya. Dia menyesal, dia sepertinya seharusnya tidak melakukan itu sama kamu. Dia ingin menarik kembali kata-katanya, namun dia sudah tidak bisa, nasi sudah menjadi bubur ya. Kamu juga sudah merasakan banyak kekecewaan. Seseorang yang kamu puja-puja, seseorang yang kamu banggakan, yang kamu sangat cintai, ternyata tidak menghargai kamu sedikit pun ya. Dan inilah yang membuat kamu merasa sangat kecewa ya, sakit hati. Seseorang yang kamu cintai di sini ternyata dia yang menghancurkan perasaan kamu ya. Dan di sini saya merasakan ini semua kesalahan dia ya. Namun pada saat kamu mencoba untuk seperti yang mempertahankan hubungan, dia seolah-olah playing victim ya. Dia seolah-olah sepertinya menyalahkan keadaan ini semuanya sama kamu. Dia playing victim sama kamu, dia manipulasi semua hal agar kamu terlihat menjadi seseorang yang salah di sini ya. Nah, saya merasakan ini adalah sebuah momen yang akhirnya dia sadar bahwa ternyata selama ini perlakuannya sangat buruk sama kamu. Karena dia mendapatkan suatu karma, penyesalan terhadap semua perbuatannya ini karena apa yang dia lakukan akhirnya kembali kepada dia. Saat ini dia tidak pernah dihargai orang, kata-katanya seperti selalu diremehkan oleh orang, baik dalam hal cinta, karirnya ya, yang akhirnya juga berimbas kepada finansialnya. Jadi semua orang tidak percaya lagi sama dia ya di sini. Untuk dalam hal pekerjaan ya, dia akhirnya mendapati perlakuan yang tidak adil ya. Dia merasakan banyak sekali hal-hal yang mungkin membuat dia sepertinya terpuruk ya. Dan akhirnya dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Di sini saya merasakan banyak hal-hal yang mungkin dia lakukan sama kamu membuat pikirannya terlalu terfokus sama kamu. Energinya selalu fokus sama kamu. Sementara kamu di sini karena kamu sudah sakit hati dan kecewa, ya kamu walaupun terkadang masih mengingat dia dalam sebuah energi kesakit hatian ya, kamu sudah bisa move on dan kamu sudah bisa mendapati keadaan yang lebih baik ya. Kamu sudah bisa bangkit, sementara dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu, tidak bisa berhenti menyesali apa yang sudah dia lakukan. Dan hidupnya sangat berat ternyata tanpa kamu ya.
dia rindu, dia ingin bertemu, tapi kamu sudah menutup akses, kamu sudah memblokir, mungkin tidak mau berkomunikasi. Dan seseorang ini memiliki suatu ego juga ya yang tinggi, dia manipulatif, dia playing victim. Terkadang emosinya dia tidak terkontrol ya. Terkadang dia mencoba untuk sepertinya mengakui kesalahannya, tapi di sisi lain dia juga tidak mau merendahkan diri, meminta maaf, atau bahkan seolah-olah menjadi seseorang yang disalahkan ya. Nah, ini sisi egonya ya, sisi lain di dalam dirinya yang mungkin tidak bisa kamu bersamai. Dan akhirnya apa yang sudah kamu rasakan di sini ya, kamu pernah sangat mencintai dia ya, kamu pernah sangat sepertinya mengidam-idamkan dia, membanggakan dia ya. Namun ternyata semuanya dia hancurkan. Dan rasa sakit yang dia berikan akhirnya membuat kamu sepertinya bisa melawan semua hal ya. Termasuk rasa yang ada di dalam dirinya kamu di sini untuk dia akhirnya sudah menghilang ya. Yang kamu rasakan saat ini hanyalah sakit hati dan kecewa ya. Dan dia sepertinya di sini sering mengingat apa yang sudah kamu katakan sama dia ya. Entah di sini saran, entah di sini masukan-masukan yang positif untuk dia menjalani kehidupannya ya. Dan dia selalu sepertinya sering mengulang mungkin voice note kamu yang pernah kamu kirimkan sama dia. Semua hal tentang kamu masih dia simpan, terutama mungkin chattingan dia sama kamu ya, percakapan dia sama kamu. Dan ini yang sepertinya dia ulang-ulang terus ya. Dan ini saya melihatnya ya suatu bentuk energi keterpurukan yang mungkin dia rasakan. Dan ini adalah suatu pembelajaran yang sangat berharga di hidup dia ya. Bagaimana cara dia untuk menghargai orang lain. Ya ketika seseorang itu ada di samping dia, mendampingi dia ya dalam kondisi apapun, dia harus sangat melihat ya kebaikan itu. Jangan sampai dia menyesal seperti saat ini ya. Dan saya melihatnya dia sekarang sedang sangat banting tulang kerja keras ya. Karena saya melihatnya ujiannya juga berada pada suatu karirnya. Kebaikan dia selama ini akhirnya tertutupi dengan kesalahan dia ya yang sangat besar. Di dalam pekerjaannya pun dia sepertinya mengalami sebuah kemerosotan. Pekerjaan dia hancur, karirnya hancur mungkin ya. Dia mencoba untuk memperbaiki semuanya perlahan-lahan. Ya, di sini ada sesuatu hal yang ingin dia dapatkan, yaitu kata maaf dari kamu. Mungkin ini yang bisa membuat dirinya lega ya. Kata maaf yang langsung dari kamu. Ya, dia juga tidak bisa memaksakan hal itu ya. Karena apa yang dia lakukan sama kamu, ya ini sebuah momen yang sangat membuat kamu sakit hati ya. Dan saya merasakan akhirnya ya kehidupan finansial dia berantakan. Imbas dari pekerjaannya, dari bisnisnya mungkin di sini ya. Semuanya sepertinya akhirnya mendapati sebuah kesulitan. Dan banyak yang harus dia kerjakan saat ini. Perbaikan dalam hal karirnya, finansialnya, ya, komitmen percintaan dia. Dan akhirnya ya dia menyadari dia sedikit tidak sanggup ya menjalani semuanya. Dia sedikit depresi. Dia sepertinya mengalami banyak tekanan. Dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa ya selain ya bisa mendoakan yang baik-baik untuk kehidupan kamu atau untuk kehidupan seseorang ini. Karena semua hal yang kamu lakukan ya, ini akan sepertinya berimbas kepada dia karena sangkutan dia di sini sama kamu. Segala energi dia yang mungkin pernah melakukan kesalahan ya ini banyak sama kamu. Ketika kamu sudah mengikhlaskan atau sudah memaafkan secara lahir dan batin di sini, atau dia sudah mendapatkan maaf kamu secara langsung, mungkin ini akan membuat seperti penebusan karma terhadap dirinya ya. Dan dia sepertinya akan mendapati kehidupannya kembali perlahan-lahan membaik. Namun sebelum itu ya dia harus melewati proses ya, mungkin hukuman yang Tuhan ingin berikan sama dia. Dan semua hal yang sudah terjadi ini adalah imbas dari perbuatannya dia sendiri. Jadi mudah-mudahan ini akan sangat membuat dia sadar ya. Dan mungkin ini juga yang
akan membuat kamu juga lebih tegar, lebih siap menghadapi apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan lebih selektif terutama dalam memilih pasangan. Jangan sampai mengulangi kesalahan memilih seseorang yang tidak tepat. Dan kamu harus melihat sisi baik dari seseorang ini ya, yang akan mungkin membersamai kamu. Dan pembelajaran hidup untuk kalian berdua di sini sangat luar biasa ya. Dan mungkin dalam hal jodoh kalian sudah tidak berjodoh, dan kehidupan kalian akan berjalan masing-masing di sini. Dan apa yang kamu harapkan terutama ya, mungkin ini akan membawa kamu ke dalam sebuah kebaikan. Ketika kamu tidak mendapatkan kebaikan dalam hal percintaan, mungkin Tuhan akan memberikan kamu kebaikan dalam hal lain, yaitu mungkin dalam hal karir ya, dalam hal mungkin di sini finansial ya. Jadi semuanya ini Tuhan hadirkan dengan banyak sekali keadilan, dan suatu saat kamu akan menemukan seseorang yang bisa membahagiakan kamu ya. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan bye-bye.